Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya Muhammad Idil Priyono, seorang mahasiswa dari Perguruan Tinggi Institut Pertanian Stifat Yogyakarta. Seperti biasa, masih dalam pembahasan atau penyampaian materi yang diberikan oleh dosen kami. Pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang sistem operasi, yang mana di sini saya berharap teman-teman membenarkan apa yang salah dalam penyampaian saya, agar saya bisa lebih mengetahui dan mendapatkan ilmu baru lagi. Karena sebenarnya saya juga masih kurang memahami dan mengetahui hal-hal mengenai materi yang selama ini saya sampaikan sendiri. Jadi untuk dasar pertama dalam pembuatan video ini adalah sebenarnya menuntaskan kewajiban saya sebagai seorang mahasiswa yang diberikan tugas oleh dosen saya. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita menyampaikan mengenai materi sistem operasi. Dari segi pengertian, sistem operasi adalah perangkat lunak. Artinya dia adalah software atau sebuah komponen yang tidak bisa diraba, tapi dapat dinikmati. Seperti itu kira-kira bahasanya. Agak keren. Oke. Sistem operasi perangkat adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk program komputer. Dia bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Ketika kita menginginkan sesuatu menggunakan komputer, dalam kata lain, ketika kita ingin menggunakan atau melihat YouTube contoh kecilnya, maka dapat diartikan berarti kita butuh sebuah program atau aplikasi yang bernama YouTube. Nah, sistem operasi ini berperan menyediakan sebuah aplikasi yang kita inginkan tersebut dan programnya. Kemudian sistem operasi ini mengatur hardware apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah program yang kita ingin gunakan tadi, yang disediakan oleh sistem operasi tadi yang disediakan. Jadi ketika kita butuh atau ingin menggunakan YouTube, maka dalam menjalankan program, sistem operasi ini mengatur kebutuhan YouTube agar aplikasi itu berjalan dengan lancar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Apabila ada kesalahan penyampaian, mungkin teman-teman bisa menyempurnakannya atau menambahinya dan memberitahu kepada saya mungkin di mana kesalahan saya agar saya bisa perbaiki. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai manajemen proses. Ya, mengelola proses seperti yang saya sampaikan tadi, yang memproses hardware yang dibutuhkan oleh software agar perjalanan atau program itu berjalan dengan lancar. Karena apabila tidak teratur, sistem operasi ini tidak ada, maka otomatis program itu tidak akan berjalan dengan lancar. Kedua, manajemen memori. Ia mengelola alokasi memori untuk proses yang berjalan. Sedikit banyaknya dia mencampur tangan mengenai penyimpanan atau memori untuk proses dalam sebuah program yang akan berjalan. Ketiga, manajemen penyimpanan, yaitu penyimpanan data disk. Mungkin di sini saya sedikit kurang tahu ya teman, karena saya kurang informasi karena keterbatasan waktu saya saat ini. Mungkin
Mungkin teman-teman bisa memberikan tahu kepada saya. Keempat, manajemen perangkat, yaitu mengontrol perangkat input dan output. Jadi apa yang kita inginkan, maka dia akan input dalam sebuah program dan menghasilkan output, keluaran hasil program yang kita inginkan tadi. Dan yang kelima, keamanan dan kontrol akses, yaitu melindungi data dan sistem dari akses tidak sah. Bisa dibilang seperti virus, dia menjaga, melindungi data-data yang ada pada sebuah komputer atau laptop dari sebuah virus atau akses-akses yang tidak sah yang dapat menyebabkan komputer menjadi memiliki kinerja yang buruk. Kemudian teman-teman, contoh sistem operasi itu yang pertama ada Windows, yang mana Windows ini populer di kalangan kita ya, yang sering dipakai biasanya oleh seorang yang memiliki biaya yang pas-pasan. Kemudian ada macOS, dan ini khusus pada laptop atau MacBook ya namanya, pada produk-produk Apple. Kemudian Linux open source yang digunakan, dan kemudian ada Android. Android dan iOS itu adalah sebuah sistem operasi yang ada di HP kawan. Apabila tidak ada sistem operasi Android dan iOS yang ada di handphone yang kita miliki itu, maka handphone kita ini tidak akan berjalan dengan lancar, bahkan tidak berguna sama sekali. Mungkin sedikit dari saya, yang banyak orangnya di sini. Saya sangat berharap saran dari teman-teman dan pengetahuan tambahan dari teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.